Jadi kembali lagi sama saya Julian. Di sini kita akan nge-review jurnal tentang efek dari suara tanaman. Jadi setelah saya baca-baca, itu tuh ada efek dari suara ke pertumbuhan tanaman seperti itu. Nah, sekalian saya buka. Jadi efek dari suara itu tuh ada banyak lah. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi pertumbuhan itu dia bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi gelombang suara itu bisa memiliki, di sini ada efek negatif sama efek positifnya terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman itu butuh kayak frekuensi tertentu seperti itu. Nah, ini di tulisan lain oleh Hassanian et al. Advances in Effect of Sound Waves on Plants. Ini dikatakan teknologi dari gelombang suara ini sudah diaplikasikan untuk tanaman yang berbeda. Nah, terus ini tuh sound influence plant growth, jadi kayak berpengaruh sama pertumbuhan tanaman. Nah, di sini tuh gelombang suaranya di 1 kHz dan 100 desibel 1 jam dengan jarak 0,2 meter berarti 20 cm. Itu bisa secara signifikan itu ada perubahan lah, ada perbedaan nyata di mana dia mempengaruhi promote division and cell wall fluidity of callus cell. Itu jadi kayak perkembangan dari dinding sel dan pertumbuhan kalus dari selnya itu. Nah, dia juga mempengaruhi aktivitas dari enzim yang protektif, dan endogenous hormon ini adalah hormon yang diproduksi dari dalam tanaman, hormon yang berada di dalam tubuh tanaman gitu. Nah, sound wave stimulation could increase the plant plasma membrane. Jadi bisa meningkatkan plasma membran dari tanaman. Nah, ini juga sound wave could increase, jadi bisa meningkatkan konten dari RNA, terus juga level dari transkripsinya. Nah, di tulisan lain, masih di tulisan yang sama, jadi ini saya buka di sciencedirect.com. Ini juga kayak web isinya jurnal-jurnal tentang penelitian, nggak cuma pertanian banyak, tapi biasanya berbayar. Nah, ini berbayar, tapi saya cuma buka abstraknya aja, jadi kayak ringkasannya dari penelitian itu. Nah, yang terakhir itu jadi ini sama kayak yang awal. Jadi itu pertumbuhan. Jadi saya juga pernah baca di yang lain itu, jadi suara yang dihasilkan oleh suatu benda atau apa itu mempengaruhi bukaan stomata gitu. Pernah ada yang menjelaskan mengapa di Jepang atau apa teknologi ini sudah cukup berkembang, di mana dalam proses budidaya itu tanaman itu diberi musik. Nah, penelitian yang belum banyak menjelaskan itu berapa durasi yang diperlukan seperti itu. Nah, tapi saya juga pernah baca di tulisan yang lain bahwa di alam ini tuh sebenarnya sudah banyak suara-suara secara alami yang ada di sekitar kita. Jadi seperti suara burung, suara air hujan, suara air mengalir seperti itu. Terus suara angin itu juga merupakan salah satu suara alami yang terdapat di alam. Nah, makanya kita bisa ketahui kalau tumbuhan yang hidup di alam liar itu yang masih lingkungannya asli seperti itu
di hutan atau apa itu kan bisa tumbuh dengan besar-besar seperti itu. Nah, jadi suara itu mempengaruhi bukan stomata, otomatis mempengaruhi penyerapan oleh tanaman. Jadi penyerapan oleh tanaman itu dipengaruhi oleh bukaan stomata juga. Kalau stomatanya tidak buka, otomatis dia tidak ada penyerapan unsur hara. Nah, semakin banyak stomata yang terbuka secara otomatis berarti penyerapan oleh tanaman itu semakin banyak. Kalau semakin banyak unsur hara yang diserap, berarti fotosintesis yang meningkat, berarti hasil yang dihasilkan juga semakin meningkat. Maka dari itu aplikasi dari suara dalam budidaya pertanian ini kita bisa, misalkan kita budidaya apa yang gampang, misalkan kita punya kebun, kita bisa naruh, nggak usah pakai speaker atau apalah, kita bisa naruh kandang burung dengan ada burungnya yang suka berkicau di situ seperti itu. Atau kita bisa misalkan kita lagi budidaya apa, kita bisa gantungin ya hewan-hewan lah ya, paling gampang kan dan paling banyak disuka dari pelihara itu kan yang memang burung, dan kicauan burung itu kan memang keras dan itu memang banyak di alam seperti itu. Nah, jadi misalkan ada yang punya kebun alpukat atau durian atau kebun apapun, ya bisa taruh tuh kandang burung di bawah pohon itu, sekalian kan kalian bisa ternak burung, terus bisa juga dari pohonnya itu bisa menghasilkan, ya otomatis walaupun kalian keluar uang untuk pelihara burung itu, tapi kan secara otomatis punya manfaat untuk tanamannya itu. Jadi gitu. Sekian dari saya mengenai mini review jurnal kayak begini. Jadi saya akan mencoba membagikan manfaat-manfaat dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang, dan saya akan coba bagikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.